Bab 781. Mungkin saja bisa menimbulkan masalah baru. Lagi pula ia dan Kolden Ye hampir saja sudah mau menikah. Baik, baik. Aku jamin lain kali aku tidak akan mengungkit masalah ini lagi kepada orang lain. Kalau begitu, kakak ipar sudah memaafkanku ya. Kebetulan aku ada beberapa hal tentang Koldi yang bisa aku beritahu kepadamu. Apakah itu? Tanya Audrey Han dengan penasaran. Kemudian melalui cerita George Kiao, Audrey Han baru mengetahui banyak hal tentang Koldi Yuchi, namun semua itu hanyalah hal kecil, bukanlah hal besar. Audrey Han melirik sekitarnya, dan merunduk kepala melihat waktu. Sepertinya Kak Janis masih ada 15 menit lagi baru datang kerja, seharusnya ia masih ada waktu untuk menanyakan beberapa hal yang membuatnya penasaran. Sebenarnya aku ingin mengetahui sesuatu, apakah Koldi sejak dulu tinggal di keluarga Yuchi? Ia sengaja menanyakan ini untuk menguji George Kiao, lagi pula ia sudah tahu kenyataannya. Jika George Kiao bisa menjawabnya dengan jujur, maka lain kali ia bisa percaya akan ucapannya. Tapi jika George Kiao tidak mau jujur, nyatanya, setelah mendengar masalah ini, raut wajah George Kiao itu pun sedikit berubah, sambil memandang Audrey Han, seperti ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan? Audrey Han bertanya terlebih dahulu. George Kiao mengangguk dengan ekspresinya yang seperti sedang kebingungan. Audrey Han tampaknya juga tidak buru-buru dan menunggunya menjawab. Tak lama kemudian, George Kiao seperti sudah berpikir dengan baik, sambil menggenggam tangan Audrey Han berkata, sebenarnya aku boleh memberitahumu, tapi, kamu benar-benar serius kepada Koldi, bukan? Audrey Han. Kalau kamu merasa seperti itu, berarti iya. George Kiao tidak menyangka kalau ia bisa menjawabnya dengan begitu asal, dan hatinya pun merasa kurang senang. Tapi siapa suruh orang ini adalah orang yang disukai Koldi Yuchi. Dengan sifatnya Koldi Yuchi, ia mungkin saja tidak akan menerima calon tunangan yang dijodohkan keluarga kepadanya. Jadi ia merasa hal ini benar-benar sangat mungkin. Koldi tidak tinggal di rumah sejak dulu. Ia itu adalah cucu yang ditemukan oleh Tuan Besar Yuchi. Hati Audrey Han mencelos. Ia itu benar-benar adalah cucunya Jerry Yuchi. Cucu yang ditemukan. Audrey Han berkedip-kedip mata dan pura-pura tidak mengerti, jangan-jangan sebelumnya ia tidak berada di kediaman keluarga Yuchi. Dengan keluarga terkemuka seperti keluarga Yuchi ini, seharusnya tidak orang yang rela pergi begitu saja, bukan? Apa yang kamu katakan itu benar. Untuk keluarga seperti Yuchi Scorp ini, orang biasa pasti akan sangat mengaguminya. Tapi keluarga mereka terdapat banyak orang aneh, aku pikir inilah yang mungkin sering disebutkan oleh orang-orang, di mana orang yang hidup dalam keberuntungan ini tidak menyayangi keberuntungan mereka. Benar juga. Audrey Han mengangguk, lalu tiba-tiba kepikiran akan sesuatu. Kalau begitu, dari mana Tuan Besar Yuchi menemukan cucunya ini? George Kiao berkedip-kedip mata, dan pelan-pelan terjatuh ke dalam jebakan Audrey Han. Ia pernah sekali naik kapal. George Kiao baru saja ingin memberitahu segala hal yang diketahuinya, namun pintu sana malah tiba-tiba terdengar suara pria yang dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak ada kerjaan ya? Apakah kamu perlu aku menelepon lagi? Mereka berdua sama-sama terdiam, lalu menoleh ke arah pintu. Entah dari kapan, Kolden Ye bisa-bisanya sudah berada di depan pintu ruang sekretaris dan memandang mereka berdua dengan tatapan dingin. Tatapannya sangat tajam dan memancarkan aura yang mematikan ke arah George Kiao. George Kiao seketika merasa merinding, dan pelan-pelan berkata, kakak ipar, aku pergi dulu. Untuk hal itu, aku akan lanjut bercerita di WeChat. Usai berkata, tidak peduli Audrey Han menerimanya atau tidak, George Kiao pun langsung pergi begitu saja. Bercanda saja kalau ia masih tidak mau pergi sekarang. Jika Koldi Yuchi menghubungi kakeknya, ia mungkin saja harus disiksa mati pulang nanti,
jadi lebih baik ia lekas melarikan diri terlebih dahulu. Setelah George Kiao pergi, Golden Ye juga ikut meninggalkan tempat. Dengan cepat, Kak Janis juga datang bekerja, dan semuanya pun kembali normal. Asteris. Akhirnya Audrey Han menyambut hari Minggu pertamanya. Ia pun seperti menghela nafas lega, dan tidur hingga dirinya terbangun secara alami. Ketika ia bangun, hari sudah menjelang siang. Setelah bangun tidur, ia pergi memasak makanan dulu, dan beres-beres membawa jas yang ditinggalkan Golden Ye ke tempat cuci, sekaligus ke pasar swalayan. Baru saja tiba di rumah, Glenn pun mengirim undangan untuk mengajaknya panggilan video. Audrey Han sambil membuka pintu, sambil menerima panggilan video itu. Melihat kepala kecil di seberang sana yang bergoyang, Audrey Han pun tidak tahan menertawainya. "Kamu lagi apa? Ibu, apakah kamu tidak merindukan Glenn?" Glenn tidak menghubungi ibu pun lupa untuk mencari Glenn, hati Glenn menjadi sangat sedih. Tidak apa-apa jika Daddy tidak berada di sini, tapi Mommy saja juga mulai tidak mencintai Glenn. Ketika ia mengatakan ini, ia merunduk kepala dengan tampangnya yang lemas, tidak senang dan kasihan. Hati Audrey Han pun langsung menjadi lembut dan berujar dengan kasihan, "Kamu harus jadi anak yang baik, bukankah kamu sudah berjanji kepada Mommy, kalau kamu mau menunggu Mommy membawa Daddy pulang? Mengapa kamu mulai marah lagi, padahal baru beberapa hari saja?" Glenn mengerucutkan bibir, benar, Glenn memang sudah berjanji kepada Mommy, tapi hari-hari di mana tidak ada Mommy di sampingku sungguh menderita. "Mommy, apakah Glenn boleh pergi mencari Mommy? Dulu, entah kemanapun Mommy pergi, Mommy pasti akan membawaku juga." "Apa?" Audrey Han terdiam sesaat. Glenn mau pergi mencari dirinya. "Mommy." Glenn mengangkat kedua tangannya, dan membuat gestur menjamin, "Aku menjamin kalau aku tidak akan membuat onar untuk Mommy." Glenn bisa masak, bisa mencuci baju, dan bisa melakukan segala pekerjaan rumah loh. Mommy yakin tidak mau Glenn ke sana. Tawa Audrey Han pecah, "Apakah kamu itu adalah pengasuh kecil Mommy?" Glenn mengangguk kepala kuat, "Kalau Mommy mau, Glenn bisa melakukan segalanya loh." "Audrey Han, sudahlah, kamu jangan merengek lagi ya, Mommy akan menyelesaikan urusan di sini dengan cepat. Semoga kita bisa berkumpul bersama dengan Glenn sebelum tahun baru. Jadi sebelum tahun baru, Glenn jangan terlalu sering marah ya." "Baik." Usai mengatakan begitu banyak, awalnya Glenn mengira Audrey Han mungkin saja bisa berubah pikiran, namun siapa sangka ia lagi-lagi ditolak begitu saja. Mommy jahat. Tahun baru harus tunggu lama lagi. Sekarang Glenn ingin pergi mencari Mommy. Sebentar lagi Glenn juga sudah mau liburan musim dingin. Ayo Mommy izinkan Glenn pergi ke sana selama liburan musim dingin. Mommy. Bolehkah, Mommy? Glenn akan bersikap baik-baik di sana. Audrey Han sungguh tidak berdaya akan putranya, jadi ia hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan, "Di manakah pamanmu? Dan di mana tante Gitamu? Bagaimana dengan keadaan mereka berdua?" Glenn tentu saja tahu kalau Mominya ini sedang sengaja mengalihkan topik pembicaraan, kemudian ia mendengus pelan dan menolehkan kepala, tidak menghiraukannya. Kalau bukan karena urusan di sini terlalu rumit, Audrey Han benar-benar ingin membawa Glenn kemari. Namun, ia tidak dapat melakukannya. Dengan kekuasaan keluarga Yuchi, mereka tidak mungkin tidak mengetahui identitas Golden Ye. Tapi setelah mengetahui identitasnya, keluarga Yuchi pun memberi marga baru pada nama Golden Ye, maka hal ini dapat menjelaskan bahwa keluarga Yuchi sudah mengetahui hal tersebut. Kekuasaan keluarga Yuchi sangat besar, sebelum dirinya mengetahui tujuan mereka melakukan ini, lebih baik dirinya mendekati Golden Ye dengan identitas sekarang ini untuk sementara waktu. Dan membiarkan Golden Ye menemukan kembali ingatannya terlebih dahulu. Daripada muncul masalah baru lagi. Sekalinya Tuan Besar Yuchi ikut campur dalam masalah ini, ia pun benar-benar sulit untuk membawa Golden Ye pergi.
Sayang, bukan Momi tidak mau membawamu kemari. Biasanya kamu itu adalah anak yang sangat pengertian, bolehkah? Kali ini kamu juga memahami perasaan Momi. Bersambung.